Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Atik Channel. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Atik Channel mengupas tuntas tentang permasalahan kesehatan, khususnya kebidanan. Semoga setiap kupasan bermanfaat untuk kita semua. Yuk bergabung di Atik Channel. Persiapan pranikah ini diperuntukkan bagi remaja-remaja calon pengantin yang mau mempersiapkan pernikahan. Dalam suatu pernikahan tidak hanya untuk mempersatukan dua hati yang memiliki perasaan dan tujuan hidup yang sama, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan sebagai pewaris pasangan. Oleh karena itu, perlunya persiapan pranikah guna mempersiapkan kondisi mental, fisik maupun sosial, sehingga bisa lebih siap dan menghasilkan keturunan yang sehat. Jadi dalam suatu pernikahan itu harus betul-betul dipersiapkan, baik fisik, mental, sosial, spiritual, dan kultural. Latar belakang dari penyampaian materi ini sebenarnya sangat menarik sekali, karena sampai saat ini angka kematian ibu dan bayi di Indonesia itu masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang yang lain. Jadi untuk menekan angka kematian ibu maupun bayi, kita mempersiapkan mulai remaja sebagai calon pasangan pengantin yang mana nantinya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Sebenarnya penyebab langsung dan tidak langsung untuk kematian ibu dan bayi itu sendiri ada penyebabnya, contohnya perdarahan, kemudian riwayat-riwayat penyakit sebelumnya, anemi ibu hamil, kurang gizi, dan masih banyak lagi. Untuk itu perlu perencanaan kehamilan yang betul-betul direncanakan. Nah, sebenarnya di negara kita untuk perkawinan itu sendiri sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan antara pria dan wanita dewasa dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi calon-calon pengantin, remaja yang mau mempersiapkan pernikahan harus betul-betul memahami apa sebenarnya makna pernikahan itu sendiri. Pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya apa? Supaya diakui secara hukum dan mendapatkan identitas bahwa pernikahan sudah tercatat di catatan agama. Kemudian tujuan dari pernikahan itu sendiri sebenarnya para remaja pasti tahu dan pasti sudah paham kalau menyiapkan pernikahan. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa tujuan pernikahan atau perkawinan itu pertama mendapatkan keturunan yang sah, sehingga anak identitasnya jelas. Kemudian mempererat dan memperluas tali persaudaraan. Jadi antara calon
suami, calon istri digabungkan sehingga akan memperluas persaudaraan, menciptakan ketenangan jiwa bagi suami istri. Jadi kalau sudah nikah, insya Allah kita lebih tenang karena ada yang mengayomi, ada yang mencarikan nafkah, dan kedua belah pihak harus saling menghargai. Pendewasaan diri bagi pasangan untuk semakin mandiri. Jadi kalau sudah nikah harus bisa mandiri, ya, melahirkan generasi yang berencana, sehat, dan berkualitas. Jadi kalau pernikahan itu direncanakan, otomatis dia akan sudah mempunyai perencanaan, mau mempunyai anak berapa, ya, kedepannya bagaimana, itu sudah kedua belah pihak antara pasangan istri dan pasangan suami sudah mempunyai komitmen bersama untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Oke, apa saja yang dipersiapkan untuk pernikahan? Aspek yang harus dipersiapkan bagi calon pengantin meliputi aspek biologisnya. Makanya di dalam undang-undang maupun perubahan di dalam undang-undang sudah ditekankan bahwa yang baik untuk reproduksi sehat, perempuan sebaiknya berusia 20 ke atas, 20 tahun ke atas. Dan untuk pasangan suami atau calon suami usia 25 tahun ke atas. Itu semua sebenarnya kita melihat dari baik itu kematangan biologis, aspek mental, spiritual, dan aspek sosial ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Kementerian Kesehatan bersama BKKBN, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan juga, di situ 4 komponen itu saling terkait. Karena apa? Di dalam pendidikan juga diberikan untuk kesehatan reproduksi, disisipkan untuk kesehatan reproduksi, bahwa reproduksi yang sehat itu antara usia 20 sampai 35 tahun. Itu adalah sehat betul-betul. Yang 35 tahun atau kurang dari 25 tahun, apakah tidak sehat? Sehat, tetapi lebih sehat atau lebih bagus reproduksinya pada usia 20 tahun sampai 35 tahun. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan panduan-panduan, buku untuk calon pengantin, kemudian pemeriksaan kesehatan, ya. Kemudian Kementerian Agama juga demikian, dan BKKBN juga ikut untuk mensosialisasikan akibat atau dampak pernikahan dini dan sebagainya, karena di situ ada keluarga, ketahanan keluarga kalau di BKKBN, sehingga di dalam persiapan pranikah ini harus saling bersinergi antara kementerian-kementerian. Oke. Nah, sekarang apa saja persiapan fisik, ya? Persiapan fisik itu juga meliputi kesehatan dari calon pengantin, sehingga sebelum remaja atau calon-calon pengantin ini mau melangsungkan pernikahannya, maka sama KUA waktu daftar diberikan surat untuk ke puskesmas, memeriksakan diri, tes, dan sampai dengan konseling pranikah. Nah, itu juga tidak lepas dari pemberian imunisasi TT. Pemberian imunisasi TT juga diberikan di puskesmas. Kemudian persiapan untuk kesiapan gizi biasanya diukur di lengan,
ya, dengan di lengan kanan atau kiri atas untuk mengetahui lingkar lengan atas, lila sebutannya. Itu untuk mengetahui status gizi calon pengantin, terutama calon pengantin perempuan, karena calon pengantin perempuan nanti untuk persiapan kehamilannya. Sehingga kalau nanti misalnya lila atau ukuran lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, kita menganjurkan untuk perbaikan gizi. Kemudian kita juga melihat kesehatan reproduksi itu sendiri. Kesehatan reproduksi banyak hal kenapa kita menyarankan untuk usia perempuan itu 20 tahun ke atas. Karena di situ organ reproduksi dianggap sudah stabil atau sudah mampu untuk menerima kehamilan. Kemudian yang persiapan yang di puskesmas selain nanti diperiksa fisik, juga dilakukan istilahnya anamnesa, ya, ditanya-tanya riwayat penyakit sebelumnya, kemudian kondisi fisiknya. Jadi nanti juga diukur tadi lila, kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu mulai dengan golongan darah, resus, gula darah, talasemia, hepatitis B, kemudian TORS, dan sekarang itu malah ada sipilis dan HIV/AIDS. Semua itu digunakan untuk mengetahui apabila ada kelainan-kelainan pada calon pengantin, sehingga nanti waktunya untuk hamil itu semua sudah terseleksi dengan baik. Oke, kita lanjutkan untuk tadi pasangan untuk melakukan pemeriksaan tadi, ya. Dan untuk tadi sudah saya sebutkan idealnya, ya, ideal pasutri yang subur itu 20 tahun, 25 tahun. Nah, ini semua dipersiapkan untuk kehamilan yang akan terjadi setelah pernikahan. Oke. Kemudian status TT juga demikian, imunisasi tetanus toksoid, di mana tetanus toksoid itu nantinya kalau hamil untuk mencegah adanya tetanus neonatorum atau kejang-kejang pada bayi. Nah, makanya ibu sebelum melakukan pernikahan itu juga dipersiapkan untuk imunisasi TT, dan imunisasi TT itu nanti pada saat hamil diulang, ya, diulang lagi. Nah, mengapa Jatim perlu mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksinya? Ya, calon ibu perlu mempersiapkan kehamilannya supaya nantinya dapat melahirkan anak-anak generasi penerus yang berkualitas. Calon ayah juga ikut serta di dalam merencanakan untuk nanti ke depannya itu komitmennya mau mempunyai anak berapa. Jadi kalau perencanaan punya anak berapa itu harus kedua belah pihak, suami istri, calon-calon pengantin ini sudah merencanakan sebelumnya, sehingga nanti pada saat sudah menikah itu semuanya sudah tinggal melaksanakan karena perencanaannya sudah mantap, gitu ya. Oke. Kemudian untuk memiliki hak yang sama untuk menjaga kesehatan reproduksi. Jadi suami istri itu mempunyai hak yang sama
untuk merencanakan kapan hamil, kapan punya anak, berapa punya anak, dan ikut KB apa. Sehingga kalau urusan KB itu jangan sampai semata-mata urusan perempuan. Jadi urusan KB, perencanaan anak adalah urusan suami istri, kesepakatan. Oke? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang alur pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Ya, jadi di sini ini gini. Untuk calon pengantin, Jatin, pertama kalau mau merencanakan pernikahan harus ke kantor desa, ke kelurahan dulu. Di situ ada formulir model N1, N2, dan N4 yang harus diisi. Ya, ini calon pengantin ke desa dulu, lapor. Baru kalau surat dari desa itu dibawa ke KUA. Ya, KUA biasanya ada di kecamatan ya, KUA itu untuk lembaga agama ya. Ini untuk pendataan, pencatatan ya. Kemudian di situ juga di KUA juga diberikan konseling juga tentang persiapan pranikah khususnya dikaitkan dengan agama. Kemudian juga pelaporan. Nah, di sini nanti di KUA itu diberikan surat untuk ke puskesmas. Ke puskesmas untuk pelayanan pemberian konseling tadi pranikah, kemudian pemeriksaan, kemudian juga imunisasi. Nah, setelah mendapatkan surat keterangan dari puskesmas ini dari puskesmas, maka surat itu akan dibawa lagi ke KUA bahwa calon pengantin ini sudah melakukan pemeriksaan. Kalau ada misalkan ada sesuatu kesehatan yang kurang baik, maka itu akan diberikan terapi-terapi di puskesmas dan diberikan solusi sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Nah, ini dikembalikan lagi ke KUA hasilnya. Kemudian kalau sudah semuanya oke, baru ditetapkan nanti tanggal pernikahannya itu tanggal berapa. Itu juga KUA ada pencatatan ya. Oke, itu alur dari remaja-remaja yang mau mempersiapkan pernikahan. Jangan lupa datang ke balai desa, minta surat, kemudian dibawa ke KUA. KUA akan memberikan pengantar ke puskesmas untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dan dari puskesmas tadi sudah dilakukan apa saja, kemudian dibawa lagi ke KUA, dan KUA kalau tadi sudah oke, siap, sudah bisa melakukan pernikahan. Oke. Kita lanjutkan bahwa di dalam pernikahan itu kita sampaikan ya bahwa ada hak kesehatan reproduksi. Ya, ada hak kesehatan reproduksi. Di dalam kesehatan reproduksi itu manusia yang ini memiliki, tiap pasangan itu memiliki hak. Ya, tadi saya katakan jumlah anaknya berapa, jarak, waktu memiliki anak, serta memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi. Contohnya misalkan sewaktu-waktu nanti misal ada yang tidak bisa memberikan keturunan, apa solusinya? Pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Itu sudah diantisipasi mulai dari pranikah. Kalau itu semua sudah didiskusikan bersama, maka semuanya pada saat
sudah terjadi pernikahan, tidak saling menyalahkan, sudah merencanakan solusi-solusinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan bahwa di dalam pasangan suami istri kita juga mempunyai hak reproduksi. Pertama adalah hak untuk hidup, kedua hak untuk memutuskan kapan dan akankah punya anak, perencanaan punya anak, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Kemudian juga hak untuk mendapatkan manfaat hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan. Contohnya sekarang hasil kemajuan pengetahuan itu contohnya bayi tabung. Misalkan ada pasutri yang kesulitan untuk mendapatkan anak, itu salah satunya kalau suami istri masih normal ya, kemudian ada kelainannya pada sperma atau pada kurang subur istilahnya, itu bisa misalkan apa solusi dengan bayi tabung, dan itu semua juga harus konsul ke ahlinya, dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya mendapatkan solusi yang baik. Kemudian hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, itu juga sudah direncanakan. Misalkan kalau suaminya misalkan melarang istrinya tidak boleh kerja, ya karena sekarang sudah punya suami, ya kita dirundingkan bagaimana, apa masih tetap kerja atau harus berhenti kerja itu. Kemudian hak atas kerahasiaan pribadi ya. Jadi kalau suami istri itu misal saling menutupi, tidak boleh dibuka, diceritakan ke umum, apalagi yang berhubungan dengan privasi pasangan. Kemudian hak mendapatkan layanan dan perlindungan kesehatan. Nah, suami istri juga harus saling ya, mendukung kesehatan ya, sehingga kedua belah pihak itu merasa terlindungi. Kemudian hak mendapatkan informasi dan pendidikan ya, saling mengisi, saling asih dan asuh. Kemudian hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Jadi yang namanya suami istri, kita juga tidak boleh salah sedikit main pukul, salah sedikit kemudian main hakim sendiri ya. Semuanya ada jalan keluarnya kalau kita mau komunikasi. Makanya di dalam rumah tangga itu perlu komunikasi yang baik ya. Kemudian hak kebebasan berpikir ya. Jadi dalam pernikahan itu menyatukan dua individu yang mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga kita kadang itu harus saling berkorban ya. Jadi menyesuaikan. Pengorbanan itu pasti ada. Baik itu misalkan satunya suka makan duren, istrinya nggak suka, suaminya suka, otomatis ini akan menyesuaikan ya. Jadi jangan terus makan duren di depan istri yang nggak suka ya. Kita saling menghormati lah. Kalau satu nggak suka, satu suka, satu suka nonton film, satu nggak suka, bagaimana untuk meminimalkan perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian hak atas kebebasan dan keamanan itu juga penting. Jangan sampai ada diskriminasi
di antara pasangan tersebut. Oke, demikian tadi kupas tuntas tentang persiapan pranikah. Jangan lupa bergabung di Atik Channel